akan menjelaskan hasil UTS kami mata kuliah Islam dan Jagat Raya. Nah, untuk soal yang pertama, surah An-Naba ayat 23, yang mana artinya mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. Nah, kaitannya dengan matematika yaitu di mana 1 abad sama dengan 100 tahun dan 1000 tahun sama dengan 365 dikali 100. Maka hasilnya yaitu 36.500. Nah, untuk 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Maka 36.500 hari di akhirat sama dengan 1000 dikali 36.500. Hasilnya yaitu 36.500 tahun di dunia. Selanjutnya untuk yang B dengan surah Al-Kahf ayat 19, yang mana artinya yaitu, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, sudah berapa lama kamu berada di sini? Sehari atau setengah hari? Berkata yang lain lagi, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka sudah salah seorang di antaranya kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawa sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun. Nah, kaitan surah Al-Kahf ayat 19 ini kepada matematika yaitu 309 tahun waktu yang sebenarnya sama dengan 1 atau setengah hari yang saya rasakan. Seperti waktu yang dirasakan misalnya 1 hari, dan waktu yang sebenarnya yaitu 390 tahun. Dan untuk nomor 2, waktu yang dirasakan yaitu 2 hari, dan waktu yang sebenarnya yaitu 618 tahun. Nah, untuk selanjutnya yang C surah Al-Sajdah ayat 5, yang mana artinya dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Nah, kaitan surah Al-Sajdah ayat 5 ini kepada matematika yaitu 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Sama juga 2 hari di akhirat maka 2000 tahun di dunia. Baiklah, selanjutnya yang D surah Al-Isra ayat 1, di mana artinya yaitu Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya atau Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda atau kebesaran kami. Sungguhnya dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, kaitan surah Al-Isra ayat 1 ini dengan matematikanya yaitu membahas tentang Isra Mi'raj yang dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran konsep matematika, jarak, waktu, dan kecepatan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke soal yang kedua, jelaskan konsep takbir pada sholat wajib dan sholat tahu dalam perspektif matematika. Yang pertama, dalam bacaan takbir sholat wajib, di mana di dalam takbir dalam sholat 5 waktu ini terdapat sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Di rakaat pertama di subuh, sholat subuh yaitu 5 takbir. Di sholat rakaat kedua di sholat subuh yaitu 6 takbir. Maka jumlahnya yaitu 11 takbir. Yang selanjutnya untuk sholat zuhur, asar, isya, untuk rakaat pertama berjumlah 5 takbir, untuk rakaat kedua berjumlah 6 takbir, dan untuk rakaat ketiga berjumlah 5 takbir, dan rakaat keempat berjumlah 6 takbir. Maka jumlah dari sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu berjumlah 22 takbir.
takbir. Nah, untuk salat maghrib, untuk rakaat pertama berjumlah 5 takbir, rakaat kedua berjumlah 2 takbir, dan 6 takbir, rakaat ketiga berjumlah 6 takbir. Maka jumlah takbirnya adalah 17 kali takbir. Maka kita jumlahkan dari salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, hasilnya yaitu 94 kali takbir. Nah, untuk selanjutnya bacaan takbir dalam salat rawatib. Nah, dalam salat rawatib ini jumlah bacaan takbir dalam salat 7 waktu yaitu yang pertama sebelum subuh, sebelum zuhur, sesudah zuhur, sebelum asar, sesudah maghrib, sebelum isya, dan sesudah isya. Dari masing-masing salat takbir dalam salat 7 waktu ini, untuk rakaat pertama berjumlah 5 takbir, untuk rakaat kedua berjumlah 6 takbir, dan jumlahnya yaitu 11 takbir. Maka hasil dari jumlahnya yaitu 77 kali takbir. Nah, dari tabel jumlah bacaan takbir dalam salat wajib adalah 94 kali bacaan takbir. Sedangkan dalam salat sunnah rawatib adalah 77 kali bacaan takbir. Maka bisa memperoleh rangkaian bilangan 94 kali bacaan takbir di salat wajib ditambah dengan 77 kali bacaan takbir di salat rawatib. Maka hasilnya yaitu 171 sama dengan 9 dikali 19. Nah, untuk selanjutnya yaitu bacaan takbir pada salat tarawih, witir, dan id. Untuk takbir pada tarawih, witir, dan dua salat id, yang pertama tarawih pertama, tarawih kedua, tarawih ketiga, dan tarawih keempat, di mana masing-masing rakaatnya yang rakaat pertama berjumlah 5 takbir, rakaat kedua berjumlah 6 takbir, maka jumlahnya yaitu 11 takbir. Nah, untuk witir 3 rakaat. Yang pertama rakaat pertama berjumlah 5 takbir, rakaat kedua berjumlah 6 takbir, dan rakaat ketiga berjumlah 6 takbir. Maka jumlahnya yaitu 16. Kita jumlahkan dari tarawih pertama, tarawih kedua, tarawih ketiga, tarawih keempat, dan witir 3 rakaat. Hasilnya yaitu 60 dikali 29 hari puasa. Hasilnya itu 1740. Nah, untuk selanjutnya salat Idul Fitri, di mana salat Idul Fitri untuk rakaat pertama berjumlah 12 rakaat, rakaat kedua berjumlah 11 rakaat. Jumlahnya yaitu 23. Sedangkan salat Idul Adha berjumlah 12 rakaat dan rakaat kedua berjumlah 11 takbir dengan jumlah 23 takbir. Maka kita jumlahkan semua dari tarawih 1, tarawih 2, tarawih 3, tarawih 4, witir 3 rakaat, Idul Fitri dan Idul Adha, maka hasilnya itu 1786. Kita 1786 kita bagikan dengan 19, maka hasilnya yaitu 94, atau 94 kita kalikan dengan 19, hasilnya 1786. Baiklah, lanjut ke soal nomor 3, jelaskan bilangan-bilangan pada salat nafilah. Nah, di sini ada 12 jenis salat. Yang pertama, salat tahajud iftitah, di mana rakaatnya terdiri dari 2 rakaat, satu syahadat dan 11 takbir. Yang kedua, tahajud, di mana terdiri dari 10 rakaat, 5 syahadat dan 55 takbir. Nah, untuk yang ketiga, duha, terdiri dari 8 rakaat, 4 syahadat dan 44 takbir. Selanjutnya yang keempat, syukur, wudu, yang terdiri dari 12 rakaat, 6 syahadat dan 66 takbir. Yang kelima, tambahan tarawih Ramadan atau muka di luar Ramadan, terdiri dari 12 rakaat, 6 syahadat dan 66 takbir. Untuk yang keenam, terdiri dari rawatib gairul muakkadah, terdiri dari 6 rakaat, 3 syahadat dan 33 takbir. Yang ketujuh, tahiyat
terdiri dari 10 rakaat, 5 syahadat, dan 55 takbir. Yang kedelapan, awabin, di mana terdiri dari 6 rakaat, 3 syahadat, dan 33 takbir. Selanjutnya yang kesembilan, tasbih, terdiri dari 4 rakaat, 2 syahadat, dan 22 takbir. Yang ke-10, taubat, terdiri dari 2 rakaat, 1 syahadat, dan 11 takbir. Yang ke-11 terdiri dari hajat. Yang ke-11 terdiri dari 2 rakaat, 1 syahadat, dan 11 takbir. Yang ke-12 istiharah, terdiri dari 2 rakaat, 1 syahadat, dan 11 takbir. Nah, dari 12 jenis salat ini kita jumlahkan rakaatnya, yaitu berjumlah 76, syahadat berjumlah 38, dan takbir berjumlah 418. Dari bilangan ketiga ini termasuk bilangan genap, di mana dari bilangan ini bisa dibagi dengan 19, yaitu 76 dibagi 19 hasilnya 4, 38 dibagi 19 hasilnya 2, dan 418 dibagi 19 hasilnya 22. Nah, pada salat nafilah ini terdapat bilangan-bilangan. Yang pertama bilangan asli, yang kedua bilangan bulat, di mana bilangan bulat ini terbagi lagi menjadi bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap terdapat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 22, 44, dan 66. Sedangkan bilangan ganjil terdapat 1, 3, 5, 11, 33, dan 55. Selanjutnya bilangan genap yang terdapat 2, 3, 5, dan 11. Dan selanjutnya bilangan acak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 22, 33, 44, 55, dan 66. Baiklah, selanjutnya soal nomor 4, jelaskan angka 53 tentang Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kenapa angka 53? Ternyata ketika kita tahiyat pertama dan kedua, tangan kita membentuk angka 53. Nah, dalam tulisan bahasa Arab seperti ini. Nah, kita ketika kita tahiyat pertama atau tahiyat kedua kan tangan kita gini. Terus ini melambangkan 50, dan kalau gini melambangkan 3. Selanjutnya dalam Mi'raj ini angka 5 menunjukkan jumlah salat lima waktu yang mana diperoleh dari proses Isra Mi'raj. Sementara angka 3 merupakan jumlah bacaan saat rukuk dan sujud. Baiklah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.